selamat sore semuanya. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nama saya Heri dari Bandar Lampung. Pertanyaan saya ada dua, untuk Bante dan untuk Kokoroy. Yang pertama, seperti kita sama-sama tahu, kalau Kokoroy ini kan, indigo ya. Yang mau saya tanya, bagaimana pandangan Buddhis mengenai indigo? Oke, yang kedua, seperti yang sama-sama sering kita tonton di televisi, Kokoroy ini kan suka bawa boneka tuh. Nah, boneka itu apa sih dan bagaimana pandangan Buddhis tentang hal-hal yang seperti itu? Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, Pak Heri, tepuk tangan untuk Pak Heri. Ini ke Bante dulu ya. Nanti silakan tadi Bante, yang pertama itu bagaimana pandangan Buddhis tentang indigo. Apakah zaman Buddha itu sudah ada yang hal-hal seperti itu? Iya, indigo merupakan sebuah hasil karma. Ya, nasibnya beliau bisa jadi indigo ya. Lalu apakah yang menyebabkan seseorang bisa menjadi indigo? Sebetulnya para biku maupun orang biasa sekalipun, apabila dalam kesehariannya punya praktik meditasi sehingga mencapai tingkatan-tingkatan jana, tingkatan meditasi yang lebih intensif, dan kemudian di situ memiliki yang namanya abinya, kemampuan batin, bisa melihat makhluk lain, bisa membaca pikiran orang, bisa melihat kehidupan lampau dan yang akan datang. Itu sesuatu yang bisa dilakukan bagi mereka yang berlatih secara intensif khususnya di meditasi. Lalu kemudian bisa saja Kokoroy seperti ini dalam kehidupan yang lampau punya praktek seperti itu dan memiliki abinya, sehingga sampai sekarang, kelahiran seperti sekarang ini, kemampuan tersebut masih terbawa pada kehidupan sekarang. Ya. Begitu. Jadi penjelasan Buddhis. Menurut Buddhis sah-sah saja. Sah-sah saja. Tidak ada sesuatu yang aneh. Tidak ada sesuatu yang aneh. Maka juga sering kali kita lihat ada anak kecil baru 3 tahun tapi bisa Inggris, Mandarin. Padahal orang Jawa. Ya. Bisa Inggris, Mandarin, apalagi itu Jerman, bahasa Jawa. Saya kemarin ke Congko ya Bante ya. Ya, ke Congko 2 minggu, kurang lebih seminggu, ketemu anak-anak tuh jago banget tuh bahasa Mandarinnya Bante. Iya, saya juga salut itu. Hebat loh. Kita belajar Mandarin setengah mati loh. Setengah mati di nggak situ bisa-bisa. kecil-kecil jago Udah, Mandarin. Ya itu dia. Aneh ya. Emang lahir di sana. Ini aneh yang tidak aneh. Setelah gimana? Roy sering membawa boneka-boneka yang tadi seperti dikatakan oleh Pak Heri tadi. Itu apa sih dan dari sisi Buddhisnya bagaimana ini? Ya, kenapa saya bawa boneka-boneka tersebut? Karena sebenarnya itu boneka, sebenarnya itu bukan agama ya, tapi tradisi di Thailand, bahwa kita mempercaya, kita bukan kita ya sih, bahwa ada kepercayaan terhadap animisme, dinamisme, kemudian juga di Thailand masih percaya bahwa adanya kumantong. Iya, kumantong. Kumantong itu adalah semacam bayi anak ambar gitu yang dipercaya di Thailand. Kenapa saya bawa-bawa itu? Karena saya ya susah sih ya kalau dibilang hobi, maksudnya hobi kok miara kumantong. Maksudnya anak ambar gitu. Ya seperti itu, karena saya juga melakukan perbuatan baik, lalu saya limpahkan kepada para kumantong semua, ke mereka supaya mereka bisa terlahir di alam yang lebih bagus dan lebih baik lagi gitu. Nah itu kenapa saya selalu bawa boneka. Pertama karena saya suka tradisi Thailand dan saya suka tradisi Thailand khususnya Bangkok dan segala macam, termasuk juga kebudayaannya dan sisi lain dari negara tersebut gitu. Makanya kenapa saya bawa barang-barang yang berkaitan juga dengan Thailand, dengan Bangkok seperti itu. Di rumah juga sebenarnya nggak cuma kumantong sih, tapi ada etnik Thai gitu semuanya, Thailand. Nah itu kenapa saya bawa boneka, karena saya hobi itu sih. Terus tadi itu aja pandangan indigo. Terus terhadap indigo sebenarnya ada 4 jenis. Pertama ya, ini sebenarnya di Buddhis juga, aku juga udah sempat bahas tentang 4 jenis indigo. Pertama, humanis. Humanis itu berhubungan dengan orang-orang atau anak-anak indigo yang suka membantu orang lain. Misalnya kalau di jalan ketemu apa nggak tegaan kasih, menjadi seorang donatur atau apapun itu suka nolongin, selalu ringan tangan dalam membantu. Itu indigo humanis. Kedua, konsep
konseptualis. Konseptualis tuh orang anak indigo yang lebih ribet mikirnya. Ini harus ini, harus ini, harus ini. Usia ini, harusnya umur 35 udah dapet ini, umur 25 gini, dan sekolahnya di sini harus semuanya tersusun rapi. Itu bisa jadi profesor. Indigo nggak cuma jadi paranormal. Indigo itu adalah orang yang mempunyai kemampuan lebih, bisa jadi profesor, peneliti. Nah itu konseptualis. Yang artis, indigo artis adalah suka menggambar gitu. Dari kecil suka menggambar terus udah gitu gambarnya juga abstrak gitu ya. Itu indigo artis. Artis bukan berarti artis yang gimana-gimana, tapi juga artis bisa jadi dancer, bisa jadi penari, bisa jadi apapun di layar panggung, itu artis. Indigo humanis, konseptualis, artis, dan satu lagi apa ya, saya lupa. Yang berhubungan dengan mistis ya, interdimensional. Jadi seseorang anak indigo yang dari kecil udah benar-benar masuk ke dalam dunia interdimensional. Jadi ada 4 kan. Jadi benar-benar masuk. Saya ngeliat ini mas, saya ngeliat itu mas, saya ngeliat ini, saya ngeliat itu. Jadi bikin anak-anak tersebut jadi dekat dengan dunia gaib. Itu 4 jenis indigo. Itu yang menurut saya pelajarin sih ya. Itu secara ilmiah ya maksudnya ya? Secara materi, dan itu yang aku pelajarin sih seperti itu. Nah Roy sendiri apa nih? Indigo jenis yang mana? Aku humanis, ada artis, ada menggambar mungkin juga ya. Terus sama interdimensional sih. Tapi kadarnya beda-beda gitu. Setiap orang pasti ada 3 lah kemampuan itu. Lebih kadarnya naik atau turunnya aja. Setiap anak indigo pasti ada lebihnya, gitu, ada kurangnya gitu. Mesti ditambah satu lagi. Apa tuh? Indigo campuran. Oh iya, indigo campuran. Iya benar. Mix method ya. Mix method. Iya. Gitu. Dan satu lagi, saya tuh hasil ini juga apa namanya gen. Ya, jadi entah kenapa ya dari turunan-turunan aku. Iya, ada indigo juga. Iya, jadi beberapa mereka juga masih berdarah dengan berbau-bau supranatural, berbau-bau dengan spiritual. Mereka ada yang masih menjalankan praktik spiritual seperti itu. Nah, mama papa saya tuh sebenarnya udah lari dari lingkungan tersebut, tapi tidak bisa mengubah apa yang terjadi di saya gitu. Dia berharap anaknya, pertama kan koko saya. Si Andi itu ternyata nggak kayak aku gitu, udah tenang gitu, wah tenang deh. Anak kedua nih, Roy Kios ini, sebenarnya dia udah nggak mau nih, kapok. Mama papaku harus ngurus yang sesuatu yang begituan gitu kan. Akhirnya tidak bisa diungkiri bahwa saya terlahirlah seperti ini gitu. Memang akhirnya berat ngurusin anak indigo sebenarnya, tapi ya aku jadi juga karena mungkin mama papaku itu orangnya yang lebih terbuka pikirannya, jadi ya akhirnya ya udah gitu. Itu sih peran orang tua terhadap indigo, dari pandangan Buddhis terhadap indigo tadi juga seperti itu. Oke, baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Bante dan Roy Kiyoshi.